Oke, perkenalkan nama saya Thomas Asar Ginting dengan NIM di 1C12411. Di sini saya akan menjawab soal untuk mata kuliah mesin dan peralatan. Untuk soal nomor 1 yaitu jelaskan perbedaan konsep sortasi dan grading pada hasil pertanian. Sebutkan contoh komoditas dan alat yang digunakan untuk masing-masing proses. Perbedaan konsep sortasi dan grading pada hasil pertanian. Sortasi merupakan tahapan awal yang bertujuan menyingkirkan produk yang tidak memenuhi syarat seperti bahan yang busuk, rusak, atau tercampur kotoran. Bersihin telah menegakkan pada keseragaman awal mutu produk. Misalnya memisahkan buah tomat yang layak dan tidak layak dikonsumsi atau biji jagung yang tercampur kotoran. Peralatan yang digunakan dalam sortasi antara lain meja sortasi manual, payakan serta silinder berputar yang memisahkan bahan berdasarkan ukuran atau densitas. Sementara itu, grading adalah proses pengelompokan produk yang sudah lolos sortasi ke dalam kelas mutu tertentu. Pengelompokan ini biasanya didasarkan pada kriteria seperti ukuran berat atau penampilan. Misalnya pengelompokan apel ke dalam kelas premium, kelas 1, dan kelas 2. Berdasarkan diameter, besar, dan sedang. Peralatan yang sering digunakan pada proses yang memiliki konveyor miring, alat sortir optik berbasis sensor warna dan ukuran, serta grader berbasis berat seperti timbangan elektronik. Kemudian untuk soal nomor 2, mengapa proses pembersihan awal, awal sangat penting dalam pengolahan lanjutan? Jelaskan apa yang terdapat untuk produk dan umur mesin. Pentingnya proses pembersihan awal sebelum pengolahan lanjutan. Pembersihan awal merupakan tahapan yang sangat krusial. Sebelum bahan pertanian diproses lebih lanjut, tahap ini berfungsi untuk menghilangkan kotoran, tanah, mikroorganisme, patogen, serta benda asing lainnya. Dengan adanya pembersihan awal, risiko terjadinya kontaminan dan penurunan mutu produk selama proses lanjutan dapat diminimalkan. Dampak terhadap mutu produk. Pembersihan awal berperan dalam meningkatkan keamanan pangan dan menurunkan residu pestisida, jumlah mikroba, serta kerusakan fisik pada bahan. Hal ini membantu mempertahankan cita rasa, tekstur, kandungan gizi, dan memperpanjang umur simpan atau shelf life produk. Untuk soal nomor 3, apa tujuan utama pengecilan ukuran dalam industri pertanian? Tujuan utama pengecilan ukuran dalam industri pertanian adalah untuk memperluas permukaan bahan agar proses selanjutnya seperti pengeringan, ekstraksi, dan pencampuran berjalan lebih efektif. Proses ini juga mempermudah penanganan pasca panen, menghasilkan partikel seragam, meningkatkan daya larut bahan, serta lima memenuhi sertifikasi produk akhir seperti tepung irisan. Keempat, jelaskan perbedaan prinsip kerja hammer mill dan disc mill. Lengkapi dengan gambaran dijelaskan kapan masing-masing lebih tepatnya digunakan. Prinsip kerja hammer mill adalah dengan dengan motor berkecepatan tinggi yang memutar palu-palu pemukul untuk memukul dan menggesek bahan terhadap poros gigi serta saringan yang di saringan di ruang penghancur. Bahan masuk dari atas hancur serta bertahap melalui tumbukan berulang, lalu keluar melalui lubang saringan akibat gaya sentrifugal dan aliran udara. Prinsip kerja di Smil yaitu menggunakan kombinasi pukulan penekanan dari gigi melingkar atau rotor dan gigi datar yang saling bergesekan untuk menghancurkan bahan menjadi bubuk halus atau selavi. Hammer mill lebih cepat untuk bahan berserat kasar seperti jerami, batang jagung, atau bahkan ternak dengan volume besar. Dismill unggul untuk biji-bijian halus seperti beras, kopi, atau jagung yang butuh tepung seragam. Kemudian tahap pengolahan. Perajangan menjadi chip tebal 3-5 mm pakai mesin slicer atau draper. Lalu fermentasi selang 24-32 jam di tangki dengan starter enzim untuk modifikasi pati. Pengepresan pengepresan manual atau handling pemisahan cairan diikuti pengeringan matahari 2-5 hari atau dryer mekanis dengan
Brawler untuk kadar air 12%. Tahap finishing atau pengawasan. Penepungan menggunakan aman mil, dismil untuk ukuran mesh 80 sampai 100, lalu pengayakan dengan vibracing screen guna seragamkan partikel. Pengemasan akhir pakai mesin sealer vakum ke kantung untuk simpan 6 bulan sampai jadi bahan baku. Kelima, jika terjadi kerusakan biji selama pemindahan bahan, faktor apa saja yang perlu dievaluasi? Faktor faktor mekanis terdiri dari evaluasi kecepatan, benturan dan gesekan selama transportasi seperti konveyor atau auget karena tumbukan berulang menyebabkan poros biji, menyebabkan pisah biji atau auget karena eh, pisah biji hingga 50% pada tumbukan berlebih. Kedua, faktor material biji. Kualitas biji dari petani perlu dievaluasi seperti kadar air 13-15% atau biji belum matang yang rentan pecah saat digoreng. Ketiga, faktor lingkungan dan metode. Harus diperhatikan suhu tinggi 15 derajat Celcius, kelembapan 70%, dan sirkulasi udara buruk yang bersebab peroksidasi, lipid, serta infeksi mikroba selama pemindahan. Kemudian keenam, mengapa viskositas fluida sangat berpengaruh terhadap pemilihan pompa? Viskositas sangat berpengaruh terhadap pemilihan pompa karena menentukan resistensi aliran yang langsung mempengaruhi laju debit debit head pompa, efisiensi energi, dan ke, keadaan operasional. Fluida dengan viskositas tinggi menyebabkan penurunan debit hingga 36-63%, dan bot pompa berukuran berkurang sehingga memerlukan lebih banyak fans atau pompa berdaya lebih besar untuk mempertahankan produksi. Ketujuh, jelaskan alur proses penanganan pas panen atau contoh komunitas hasil pertanian dan contoh pengolahannya menjadi produk dengan menyinggung mesin yang digunakan pada setiap tahap. Yang pertama itu pemanenan. Singkong dipanen ketika umur panen sudah optimal agar kandungan pati maksimal. Pemanenan dilakukan secara manual. Pemanenan dilakukan secara menggunakan cangkul atau alat pencabut singkong. Alat alatnya itu mesin cangkul, garpu dan singkong. Garpu singkong. Pengumpulan dan pengangkutan. Singkong yang telah dipanen dikumpulkan dan diangkut ke tempat pengolahan. Yang ketiga itu resortasi. Keempat adalah pengupasan kulit. Kelima pencucian. Kemudian pengolahan menjadi tepung mokaf. Enam, enam itu ada pemarutan atau penggilingan. Ketujuh adalah ekstraksi pati. Kelapan pengendapan. Kemudian yang sembilan pengeringan. 10 penggilingan dan pengayakan. 11 pengemasan. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk soal dari MK Mesin dan Peralatan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.